Wa kama yajibu 'alaika an tata'allama fi nafsik, dan sebagaimana wajib atasmu engkau ini belajar, ya, pada dirimu, engkau belajar untuk dirimu. Yajibu 'alaika aidan, wajib bagimu jua, an tu'allima ahlak wa auladak wa kullaman laka wilayatun alaih. Wajib jua atasmu, ujar Sidin, untuk melajari keluargamu, anak-anakmu, dan tiap-tiap orang yang bagimu ini ada wilayah atas mereka. Ini juga kewajiban kita untuk melajari mereka. Nah, apa dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jauhkan diri kalian dan keluarga kalian ini dari api neraka. Ini bagaimana kita bisa menjauhkan keluarga kita dari api neraka? Salah satunya ya dengan melajari mereka perkara-perkara ini yang wajib untuk mereka ketahui. Nah, jangan kemudian kita biarkan begitu saja mereka ini tidak mengetahui perkara-perkara ini yang wajib untuk mereka ketahui. Kita sebagai kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat, ya. Apa Nabi mengatakan dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian ini pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang laki-laki ini juga pemimpin dalam keluarganya. Inya juga akan dimintai pertanggungjawaban ini juga atas keluarga yang dipimpinnya. Ya, bahkan dalam satu riwayat dikatakan, ya, dalam satu riwayat dikatakan, awal ma yata'allaq birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa auladuhu. Yang pertama kali akan bergelantungan nih, menarik kita nanti di hari kiamat, bergelantungan lawan kita di hari kiamat, ahluhu wa auladuhu, keluarganya dan juga anak-anaknya, istri kita, anak-anak kita. Mereka ini nanti di hari kiamat yang akan pertama kali menggelantungi kita, ya, yang akan pertama kali menarik kita mereka. Wa yaqulun, ini mereka mengatakan, mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar mereka, Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul. Ya Allah, ambillah hak kami dari laki-laki ini, nih, dari pemimpin kepala rumah tangga kami. Fa innahu lam yu'allimna, inya kada melajari kami. Fa innahu lam yu'allimna umura dinina, inya kada melajari kami urusan agama kami. Wala wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lam, inya memberi kami makan yang haram, kami kada tahu. Ambillah hak kami dari laki-laki ini, sehingga akhirnya inya pun digiring oleh malaikat dan dimasukkan ini ke dalam api neraka. Nah, jadi hati-hati, kita juga sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban, selain kita belajar untuk diri kita, jangan lupa untuk melajari istri dan juga anak-anak kita. Pendahulu-pendahulu kita yang soleh, mereka ini meluangkan, ya, waktu untuk duduklah bersama istri mereka, anak-anak mereka, dibacakan kitab kecil, mukhtasar yang kecil, ya, sekiranya mereka ini tahu apa yang wajib bagi mereka untuk mengetahuinya. Nah, mereka luangkan waktu. Fa in lam takdir, ya, maka bila engkau tidak mampu antu'allimahum, engkau melajari mereka tidak mampu, kana alaika an ta'murahum bil khuruj ila ahli ilmi hatta yata'allamu minhumul qadral mafrud minhu. Bila engkau tidak mampu melajari mereka, nah, maka wajib bagi engkau untuk memerintahkan mereka keluar menuntut ilmu, bil khuruj ila ahli ilmi, keluar kepada orang-orang yang berilmu untuk menuntut ilmu. Atau misalnya kita kadang memberi izin mereka, ya kita yang belajar kemudian ajarkan kepada mereka. Nangka itu caranya. Nah, dulu ulun menemui ada satu orang, ya, di kota Tarim, kai, umurnya ini mungkin
antara 60-70 tahun. Kenapa jenggot Sidin masalahnya sudah putih ya, dan memang orangnya kelihatan tua, jenggotnya sudah putih, ininya juga sudah putih, pakai kacamata, belajar kitab haid, nifas dan istihadhah. Bayangkan umur 60, antara 60-70 tahun duduk di halaqah belajar haid, nifas dan istihadhah. Adalah orang wahini umur 60 tahun belajar haid, nifas dan istihadhah, jarang. Ketika ditanya, ada satu orang bertanya, wahai Kai, kenapa pian di umur sudah 60-70 tahun nang kayak ini masih belajar haid, nifas, istihadhah? Saganapa pian laki-laki kada haid jua kada, nifas kada jua, istihadhah kada jua, kenapa pian umur seini masih belajar haid, nifas, istihadhah? Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, aku kepingin nanti bilanya aku pulang ke kampung, aku melajari anak cucuku supaya mereka ini mengerti masalah ini. Lihatlah bagaimana niat mulianya. Nah, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Kalau kita tidak mampu untuk melajari mereka, berikan izin kepada mereka untuk keluar ini menuntut ilmu. Jangan sampai tidak diberi izin ya. Hatta yata'allamu minhumul qadral mafrud minhu, sehingga mereka ini belajar dari mereka orang-orang yang berilmu kadar yang difardukan daripada ilmu ya. Wa illa bilanya tidak, asimta wa asimu a'ni ya'tham minhum man kana mukallafan. Bilanya kita kada memberi izin, kita biarkan mereka tetap dalam kejahilan, asimta, engkau berdosa, ujar Sidin, wa asimu, dan mereka juga berdosa ya. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Ya'tham minhum man kana mukallaf, siapa yang sudah mukallaf di antara mereka ini yang berdosa ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan anak dan istri kita ini juga berada di dalam kejahilan. Jangan kita ini menjadi kepala rumah tangga ini yang lemah agamanya, lemah akalnya ya. Dalam satu kitab dikatakan, ada kepala rumah tangga ini yang lemah akalnya, lemah agamanya. Kepala rumah tangga seperti apa? Kepala rumah tangga yang lemah akalnya, lemah agamanya, ini kepala rumah tangga yang ketika melihat ya istrinya, anak-anaknya tidak memenuhi hak-haknya Allah, inya berdiam. Melihat bininya kada sembahyang, melihat anaknya kada sembahyang, berdiam. Diingatkan kada, ditegur tidak, dilajari juga tidak, berdiam. Melihat bininya keluar dari rumah tidak menutup aurat, berdiam, dibiarkan. Ditegur kada, diingatkan kada, dinasehati tidak, diajari juga tidak. Tapi giliran inya kada diulahkan kopi, kada diulahkan tehnya, benyarik. Giliran si istri tidak mengulahkan inya kopi, giliran istri kada mengulahkan inya teh, inya marah. Ketika hak inya tidak dipenuhinya marah, tapi ketika haknya Allah ini tidak dipenuhi, inya diam saja. Ini kepala rumah tangga yang seperti ini yang akan diadukan nanti pertama kali ini oleh istri dan juga anak-anaknya nanti di hari kiamat.